Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku semuanya, kita ketemu lagi dengan mata kuliah sistem daring yang membahas mengenai ekonomi mikro di pertemuan yang keempat. Di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai pengukuran elastisitas. Elastisitas permintaan yaitu mengukur kepekaan relatif jumlah yang dibeli per unit waktu terhadap perubahan salah satu faktor seperti harga, sementara yang lainnya dipertahankan atau konstan, yaitu ceteris paribus. Elastisitas harga dari permintaan ini mengukur kepekaan relatif jumlah komoditi yang diminta terhadap perubahan harganya. Nanti harganya apakah semakin naik, bagaimana elastisitasnya, dan ketika harganya adalah rendah atau turun, bagaimana elastisitasnya. Elastisitas harga dari permintaan ini dirumuskan ini adalah elastisitas sama dengan min delta Q atau perubahan Q. Itu perubahan kuantitasnya. Jadi delta Q itu adalah perubahan kuantitasnya. Dan Q adalah kuantitas, jadi perubahan Q dibagi dengan Q-nya. Per perubahan price atau harga per atau dibagi dengan harganya. Ini adalah rumus daripada elastisitas harga dari permintaan. Oke. Jadi untuk elastis sama dengan min delta Q per Q per delta P per Q ini bisa disamakan yaitu sama dengan min delta Q per delta P dikalikan P per Q. Jika nilai E-nya, nah ini ada ketentuan, itu harga dari permintaan, jika nilai E-nya itu adalah lebih besar, elastisitasnya adalah lebih besar daripada 1, maka dikatakan itu adalah elastis. Jika E-nya lebih kecil daripada 1, maka itu dinyatakan inelastis atau tidak elastis. Dan jika E-nya adalah sama dengan 1, maka dinyatakan elastis uniter. Untuk lebih jelasnya kita langsung di contoh berikut ini. Contoh dengan melihat skedul permintaan pasar berikut, kita dapat memperoleh E untuk pergeseran dari titik B ke titik D dan dari D ke B. Untuk yang kita selesaikan pertama kali yaitu dari titik B ke titik D. Di situ ada rumus E sama dengan QD min QB. QD min QB ini adalah perubahan tadi, adalah delta Q-nya. Itu per PD min PB. PD min PB ini adalah delta P-nya atau perubahan P. Itu itu tadi Terus dikalikan PB per QB Untuk ini sama dengan min min dalam kurung untuk perubahan delta Q-nya adalah 2000 per delta P-nya yaitu di situ adalah min 2 dikalikan dalam kurung 7 per 1000 sehingga sama dengan 7. Oke, lebih jelasnya kita lihat berikut ini. 3000 min 1000 sama dengan 2000 3000 ini adalah QD dan QB-nya
kita lihat ya. 3000 ini dari mana? Kita lihat. Ini. QD ya nya adalah 3000. Gitu ya. Ya, sekarang QB-nya dari mana ini 1000? Kita lihat. QB-nya adalah ya kita tahu ada tanda panah ya. Itu adalah mengarah ke angka 1000. Itulah dari situ. Sehingga ya 3000 ya dikurangi dengan 1000 maka menghasilkan 2000. Itu berada di posisi di atas itu. Itu adalah perubahan dari Q-nya ya. Oke, kita lanjut supaya lebih jelas lagi. Sekarang ya, untuk perubahan P-nya ya itu PD min PB itu 5 min 7 sama dengan min 2 itu ya. Dari mana? Ini kita lihat. PD-nya ya adalah 5 dan untuk PB-nya adalah 7. Itu dari situ ya. Oke, dari schedule itu Anda lihat. Sekarang 5 dikurangi 7 sama dengan min 2. Itulah perubahan harganya atau delta P-nya ya. Oke, sekarang dikalikan 7 per 1000. 7 itu adalah PB. Kita lihat ya, PB. Sementara yang itu dibagi dengan angka 1000 itu adalah QB-nya. Nah, sehingga didapatkan adalah sejumlah angka 7 ya. Jadi perhitungannya adalah jadi 2000 karena itu ada perkalian maka kita langsung kalikan saja atas dengan atas, bawah dengan bawah ya. Jadi 2000 dikalikan 7 adalah 14.000 ya. Min 2000 dikalikan 1000 adalah min 2000 ya. Sehingga itu adalah min sama dengan min 14.000 dibagi min 2000 sama dengan 7. Nah, itulah elastisitas dari titik B ke titik D ya. Oke. Untuk dari titik D ke titik B itu memakai perhitungan yang sama seperti tadi ya. Sehingga hasilnya ya nanti hasilnya ini di sini kok hasilnya kok berbeda kan gitu ya. Oke, kita lihat. Keduanya memiliki nilai E di atas 1. Nah, tadi ketentuannya bahwa ketika E-nya di atas 1 ya, maka dinyatakan elastis ya. Terus, tetapi ada permasalahan ya dengan hasil tersebut, yaitu dengan jarak yang sama ya dari B ke D, tapi kok dibalik dari D ke B, tetapi kok hasilnya berbeda, maka muncullah rumus rata-rata ya. Hasil berbeda ini disebabkan karena kita menggunakan dasar yang berbeda dalam menghitung perubahan persentase dalam tiap kasus ya. Untuk menghindari hasil berbeda ini kita gunakan rumus rata-ratanya ya, dasarnya itu yang di belakang tadi ya. Jadi PB plus PD-nya dibagi dengan 2. Ini mau dibolak-balik PD dulu mau PB dulu, dia kalau ditambahkan dibagi 2 nanti tetap hasilnya sama. Dan begitu juga QB dan QD-nya itu dibagi 2. Itu dasar yang ada di belakang setelah delta P tadi dikalikan dengan P per Q-nya itu tadi ya. Oke. Rumus titik tengah di dalam kurva. Nah, ini Anda lihat ini. DX itu merupakan tengah-tengah daripada L, titik L dan titik M. Nah, dibagi dengan 2. Inilah titik tengahnya di dalam kurva. Dengan demikian, rumus E dapat dibuat ya. E sama dengan min delta Q. Nah, ini baru masuk. Nanti sebagai dasarnya itu tadi ya, dikalikan PB plus PD ya dibagi 2. Itulah dasarnya tadi. Itu yang membedakan ya.
Begitu juga ya, per ya QB plus QD dibagi 2 ya. Yang awalnya tadi delta Q per delta P dikalikan P per Q ya, tetapi sekarang dua-duanya itu disatukan terus dibagi 2 ya. Sehingga sama dengan main perubahan Q atau delta Q per delta P dikalikan PB plus PD per QB plus QD itu sama, karena itu sama-sama dibagi 2 kita corek ya, jadi ketemunya PB plus PD per QB plus QD. Dengan menerapkan rumus yang telah disesuaikan, maka didapat E sama dengan ya min dalam kurung min 2000 per 2 dikalikan dalam kurung 6 per 2000 ya. Jadi sama dengan 3. Jadi nanti itu kalau dibolak-balik hasilnya adalah 3, tidak seperti tadi yaitu nilainya itu berbeda, tapi sekarang nilainya dua-duanya adalah 3. Nah, ini juga sama karena 3 itu yaitu di atas 1 lebih besar daripada 1, maka dinyatakan elastis. Contoh dengan skedul permintaan pasar tertentu dalam tabel berikut dan kurva permintaan pasar kita dapat memperoleh E untuk pergeseran titik C ke titik F ya. Dari F ke C dan pertengahan antara C dan F sebagai berikut. Ini ada skedulnya dan ini ada kurvanya. Anda perhatikan betul-betul di dalam skedul itu ada titik A, B, C, D, F, G, H ya. A, B, C, D, F, G, H itu sesuai dengan kurvanya A, B, C, D, F, G, H ya. Sementara kita lihat ya, PY-nya ya itu dalam dolar 765431. Selanjutnya untuk QY-nya ada 500, 750, 1250, 2302, 3250, 4750 dan 8000. Itu sudah sesuai di dalam kurvanya ya. Anda perhatikan betul-betul dan Anda pelajari betul-betul di situ ya. Setelah tadi aku rasa Anda sudah paham, Anda sudah jelas ya. Sekarang dengan acuan itu tadi ya, ada skedul, ada gambar kurva ya, ada satu pertanyaan di atasnya. Maka hitunglah satu dari titik C ke titik F ya, maaf itu TI itu titik itu ya. Yang kedua dari titik F ke titik C ya, dan ketiga dan hitung pada titik tengah atau rata-rata. Itu tadi sudah saya ajarkan. Sekarang ini buat kalian ya, sebagai bentuk tugas Anda di rumah ya. Anda harus sering-sering melakukan latihan-latihan sehingga Anda paham, Anda mengerti ya. Nyatakan hasil nilai E ya, nyatakan tadi apakah nilai E-nya termasuk elastis ataukah inelastis ataukah elastis uniter ya. Setelah Anda ya hitung dari titik C ke titik F ya, terus Anda juga hitung lagi dari F ke titik C, terus baru Anda hitung bagaimana dengan ya rumus titik tengah atau rata-rata itu tadi. Sudah itu nyatakan apakah hasilnya itu elastis ataukah inelastis atau elastis uniter ya. Nanti hasilnya ya kamu buat, tolong Anda buat di kertas milimeter box ya, milimeter box, kasih nama ya, NIDN ya. Nanti Anda kirim melalui email ya yang sudah tertera di monitor tersebut ya, faridkhalid88@gmail.com. Sekarang kita masuk di faktor-faktor yang menentukan koefisien elastisitas harga dari permintaan
Yang pertama adalah jumlah dan eratnya hubungan substitusi antar komoditi ya. Anda pahami bahwa substitusi adalah barang pengganti ya. Kita lihat semakin banyak dan makin baik barang substitusi, maka elastisitas harga dari permintaan tersebut semakin besar. Contohnya adalah teh dengan kopi atau coklat. Nah, ini sekarang ini marak ya. Kopi ini semakin marak ini ya. Ada kedai kopi dan ada kopi arabica, kopi robusta dan segala macam, dan ada kopi apa itu luwak atau bagaimana itu. Ya, itu semuanya ini lagi marak. Nah, berarti kalau begitu substitusinya, penggantinya teh ini semakin hebat. Kalau barang substitusi itu kok semakin baik, maka teh akan semakin ditinggalkan. Maka teh tersebut adalah semakin elastis. Ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan jumlah penggunaan komoditi? Ya, jumlah penggunaan komoditi yaitu komoditi tersebut ya semakin banyak yang memerlukan, semakin banyak yang menggunakan, maka komoditi tersebut adalah semakin elastis ya. Contohnya adalah aluminium dengan mentega. Tentunya di sini aluminium ya, ini semakin elastis karena apapun barang ini menggunakan aluminium. Padahal kalau aluminium itu jelas barang kalau ini diambil dari alam, sementara di alam ini semakin mengalami kekurangan, dan tapi aluminium ini semakin banyak menggunakan, apalagi sekarang ini kita lihat di teras-teras rumah itu banyak menggunakan barang-barang semacam itu. Nah, banyak sekali yang kita lihat. Nah, dengan adanya semacam itu ya, maka semakin komoditi tersebut digunakan banyak orang, maka semakin elastis ya. Sekarang pengeluaran atas komoditi ya. Semakin besar persentase pendapatan yang dibelanjakan, maka elastisitas pada komoditi tersebut cenderung lebih besar ya. Jadi ketika seseorang itu ya mendapatkan pendapatan, itu kan nanti kan dibagi dari beberapa untuk pembelanjaan. Nah, pembelanjaan dengan nilai paling besar yang banyak memakan daripada pendapatan atau dari hasil pendapatan tersebut ya, itu ya semakin besar maka semakin elastis, karena ya semakin besar seseorang itu akan semakin banyak berpikir apakah itu karena itu biayanya tinggi sementara gaji saya sekian, itu banyak berpikir sehingga apakah itu nanti saya beli atau tidak, sementara kebutuhan yang lain yang lebih terjangkau ini itu juga membutuhkan biaya, maka semakin tinggi ya dari sekian pembelanjaan dengan harga yang paling tinggi itu adalah semakin ya mereka banyak pikirkan, sehingga itu semakin elastis. Oke, selanjutnya adalah masa penyesuaian. Semakin lama periode yang diperlukan bagi penyesuaian jumlah komoditi yang diminta, maka permintaannya cenderung semakin elastis. Jadi lama sekali penyesuaiannya. Apakah itu dibutuhkan? Apa enggak? Apakah nanti umpamanya katakanlah ketika istilahnya Anda berbelanja pada salah satu swalayan umpamanya ya. Semakin Anda itu di situ ya, contohnya semakin Anda di situ itu istilahnya banyak pertimbangan yang lain, atau yang ini Anda umpamanya mau membeli suatu barang ya, ini apakah betul saya gunakan apa tidak, apakah betul. Dan ini semakin lama Anda ya melakukan penyesuaian ini ya, semakin lama maka semakin banyak dipikirkan, semakin lama dipikirkan, sehingga itu semakin elastis ya. Tingkat harga bagaimana? Jika harga bergerak ke lebih tinggi ya, maka akan lebih elastis daripada bergerak yang lebih
lebih rendah. Oke, mahasiswaku semuanya, untuk di pengukuran elastis ini saya akhiri sekian, tetapi sebenarnya untuk pengukuran elastis masih banyak panjang istilahnya materinya, tetapi nanti kita lanjutkan di pertemuan yang kelima dengan materi yang sama, lanjutan dari pengukuran elastisitas. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.